Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, bil khusus sesepuh-sesepuh dan pengurus Masjid Al-Mubarakah, hadirin hadirat, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita melanjutkan tentang faedah khalwat yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullah. Al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua daripada khalwat itu adalah hifdzul basar, bisa menjaga penglihatan kita. Orang kalau banyak khalwat itu dari sisi arti itu diartikan menyepi, menyendiri, tidak banyak keluar. Itu khalwat. Tujuannya apa? Ya khalwat ya bagian daripada uzlah. Karena uzlah itu lebih umum dari khalwat. Ini melanjutkan bab uzlah ya. Lah, ada di antara metode atau cara uzlah itu khalwat. Ya, dia menyendiri di satu tempat, bukan berarti nggak kumpul sama orang banyak. Boleh jadi ada orang khalwat di masjid, kayak ulama atau orang-orang soleh, sampai sekarang masih. Lah dia nggak sendirian pak, loh. Tujuan khalwat itu bukan berarti sendirian dalam arti nggak kumpul orang, tapi sendirian dalam arti tidak berinteraksi dengan orang, walaupun di satu tempat di mana dia kumpul dengan orang banyak. Nah, boleh jadi seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini kelihatannya secara zahir kumpul dengan orang banyak di masjid, tapi ketika kita tidak ngobrol, gitu kan? Kemudian tidak interaksi tapi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri, itu namanya khalwat. Nah, yang kedua di sini di antara faedah khalwat, hifdzul basar, adalah menjaga penglihatan kita atau mata, wassalamah min afatin nadhar, dan mencari keselamatan dari bahayanya an-nadhar, banyak ngelihat yang macam-macam. Ini mata kalau dipakai ngelihat yang macam-macam, kesono-kesono, banyak kepengennya. Coba dari kita, ntar jam-jam 11 udah banyak kepengennya. Atau ibu-ibu ke pasar megang duit, walaupun dari rumah sebenarnya cuman pengen beli ikan sama tempe. Kadang-kadang kalau udah sampai pasar apa aja kebeli. Di perasaan tadi niatnya dari rumah cuman beli apa namanya? Ikan sama tempe. Apa kebeli? Orang ke mall tadinya cuman mau beli baju, tapi karena mata itu kesono kemari ngeliat, sendal kebeli, termos kebeli, apa kebeli? Itulah afatin nazar, bahayanya banyak ngeliat. Fa inna man kana mu'tazilan 'anin nasi salima minan nazari ilaihim.
Karena orang yang dia beruzlah, tidak banyak kumpul dengan manusia, insya Allah dia selamat daripada banyak kepengen karena ngelihat itu. Wa ila ma hum munkabbuna alaihi min zahratid dunya, dan dia selamat dari mencintai apa yang umumnya dicintai oleh manusia. Apa itu yang umumnya dicintai manusia? Min zahratid dunya wa zukhrufiha, daripada keindahan dunia dan pernak-perniknya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 31. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, janganlah sering-sering kau panjangkan pandanganmu dengan matamu, ila ma matta'na bihi, untuk melihat apa yang kami memberikan nikmat dengannya, azwajam minhum, kepada banyak orang dari manusia, zahratal hayatid dunya, yakni berupa kenikmatan dan keindahan dunia. Tapi kata Allah, linaftinahum fi, kami memberikan itu sesungguhnya untuk menguji. Menfitnah itu menguji mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar jangan banyak tatallu'. Fatamna'u bidzalika an-nafsu minat tatallu' ilaiha wal istishrafi laha wa munafasati ahliha, agar kita tidak banyak melihat apa yang dimiliki orang lalu kepengen. Sebab orang itu kepengen awalnya dari ngelihat, Pak. Kalau orang nggak ngelihat nggak kepengen. Ya itu tadi persis kayak orang ke pasar. Ya. Kalau dia ngelihat kepengen. Pak, orang yang nggak ke pasar juga kadang-kadang sekarang ibu karena melihat kepengen. Dan sama juga zaman sekarang. Karena belanjanya sistem apa namanya? Online. Dilihat ini ada diskon nih, kan begitu kan? Kepengen. Lah itu begitu, mata itu begitu. Ya. Gara-gara itu kemudian pengen, Pak. Masya Allah. Makanya emang yang aman yang gak banyak ngelihat sono-sono. Cuman berat emang itu. Berat. Lah kepengennya orang itu karena ngelihat orang itu lain-lain. Ada yang berupa barang, ada yang berupa kadang-kadang ya jabatan. Misalnya dia lihat enak juga ya jadi RT sama jadi RW. Dia ngelihat. Sebab pas dia kumpul orang cerita. Kenapa enak? OP-nya lumayan. Rupanya ngobrolin apa namanya? OP. Itu gara-gara ngelihat. Nanya, emang berapa? Lah ini namanya tatallu. Tatallu itu pengen melihat, pengen tahu. Jadi kadang-kadang melihat lalu tatallu, pengen tahu emang berapa sih OP-nya. Ya walaupun dirapel OP RT apa RW lumayan dah katanya. Bisa buat umroh kalau 3 tahun mah. Bener ya, bener. Bisa buat umroh lagi. Nah itu gara-gara gitu kepengen jadi RT, kepengen jadi RW. Ya, atau ya maaf ya melihat yang lain juga gitu. Itu kenapa wajar kalau ibu-ibu kadang-kadang ngelarang suaminya kumpul sama bapak-bapak yang istrinya lebih dari satu. Takutnya begitu ngobrol jadi kepengen. Nah gitu juga itu. Begitu dia lihat temennya
istrinya nggak satu, itu kan. Apalagi dia lihat istri yang kedua keluaran tahun baruan begitu. Ya, bini yang pertama keluaran tahun 70-an, yang kedua keluaran tahun berapa? 2000-an kan, waduh beda. Akhirnya begitu dia ngelihat kepengen, akhirnya tadi banyak kepengennya. Tergantung siapa ya kan, kalau bapak-bapak yang kayak gitu, kalau ibu-ibu mungkin pakaian, mungkin tas, mungkin perhiasan, sama intinya. Kalau anak muda ya mungkin bangsa handphone. Kan orang kepengen zahratal hayatid dunya, hiasan dunia itu kan tergantung umurnya, Pak. Orang yang tua-tua, bapak-bapak udah tua, itu kalau ngelihat handphone bagus-bagus, mahal-mahal, nggak kepengen dia. Emang bukan di situ passionnya, gairahnya bukan di situ. Orang-orang tua, oh ini Apple apalah gitu ya, saya nggak tahu juga. Saya juga cuma denger gitu, anak-anak saya suka cerita. Oh ini kelebihannya itu. Nah, bapak-bapak nggak kepengen begitu. Dia mah punya handphone yang penting bisa apa namanya? Jawab apa namanya? Jawab WA udah paling top, udah itu paling top udah. Fotonya bagus sudah paling top dia mah. Gue mah handphone nggak usah mahal-mahal, yang penting ada pulsa sama datanya. Gue nggak kepengen kalau handphone. Kalau yang keluaran baru, yang lain gue pengen. Kan lain kan gitu. Keluaran baru tapi yang lain gitu. Itu orang lain-lain. Ibu-ibu kalau mungkin handphone nggak kepengen. Tapi kalau baju kepengen, jalan-jalan kepengen, kan begitu kan? Jalan-jalan yuk ke sono, kepengen. Ada orang yang nggak kepengen jalan-jalan, pengennya perhiasan. Tapi itu semua zahratil hayatid dunya dengan pernak-perniknya yang macam-macam. Makanya kata Allah, jangan kau panjangkan penglihatanmu. Ya, kalau ngelihat orang dikasih nikmat, jangan terlalu dipelototin lah. Maksudnya begitu. Jangan lu pelototin, lu pengen tahu, ntar lu kepengen. Padahal itu buat mereka sesungguhnya fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Boleh jadi ada orang yang diuji Allah, mohon maaf kekayaan. Ya, dia bisa melewati ujian itu. Boleh jadi ada yang tidak. Itu zahratul hayatid dunya. Kita lihat, masya Allah, rumahnya gedong, mobilnya banyak, kan gitu kan? Duitnya banyak, kontrakannya banyak. Ada orang diuji Allah jabatan, ada orang diuji Allah ini dan itu. Semua itu fitnah. Nah, makanya kalau bisa kita banyak menjaga penglihatan. Wa qala ba'dul adibba, dan telah berkata sebagian ulama adibba yang ahli adab, ya, katanya man kathurat lahadatuhu damat hasaratuhu. Orang yang terlalu banyak ngelihat sono kemari, matanya pakai ngelihat sono kemari, biasanya banyak nyeselnya. Karena ngelihat sono kemari, mohon maaf nih, kita kalau lagi kondangan sama-sama gandeng istri, ibu-ibu kondangan sama-sama gandeng suami, terus ngeliatin orang, yang dilihat bisa macam-macam. Bisa yang dilihat pakaiannya, bisa yang dilihat tasnya, bisa yang dilihat fisiknya. Waduh, gue dulu nyari pasangan merem sih ya, kurang begitu apa namanya, kurang sabar, nyesal juga gue gitu. Dilihat lakinya orang, bininya orang cakep-cakep. Lah itu tadi, lu kebanyakan lihat sana kemari sih. Makanya orang Arab pinter juga Pak, dia kalau kondangan laki sama perempuan dipisah. Iya, supaya laki-laki nggak nyesel ngeliatin istrinya saat dia ngeliat bini orang, supaya perempuan nggak nyesel ngeliat lakinya pada saat dia ngelihat laki orang.
Kadang-kadang begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih kelebihan. Dulu ada cerita, walaupun ini cerita cerita lucu ya. Dalam Al-Fulailin ada yang mengatakan ini cerita Abu Nawas. Ya, namanya cerita Abu Nawas, kita boleh percaya boleh kagak dah gitu. Yang penting intinya pesannya. Kana li Abi Nuwas adalah bagi Abu Nuwas itu zaujah salihah wa jamilah. Kanat li Abi Nuwas zaujah salihah jamilah. Abu Nawas itu dia punya istri udah cakep, soleh. Suatu saat bininya kalau ke pasar laki-laki suka ngeliatin. Wih, bininya Abu Nawas lumayan juga katanya gitu. Ini cerita zaman dulu ini, saya pernah dengar dari orang-orang tua. Abu Nawas dengarlah itu bagaimana obrolan laki-laki atas kecantikan istrinya. Kan zahratal hayatid dunya berarti itu. Iya. Kecantikan istrinya Abu Nawas kan zahratal hayatid dunya, hiasan dunia kan gitu. Abu Nawas kan ya orang pinter tapi agak nakal dikit gitu kan. Gua kerjain nih orang-orang katanya. Kayak pada nggak punya bini aja, ngeliatin bini orang cakep dikit pada melotot. Oke, satu saat orang-orang itu diundang ke rumahnya Abu Nawas. Kata Abu Nawas diundang, ayo makan di rumah saya. Buah kesempatan nih katanya gitu. Kesempatan. Ya, diundang ke rumah Abu Nawas. Istrinya suruh bikin getuk, tahu ya getuk? Dari singkong kan tuh. Warnanya lain-lain kan. Kadang dibikin warna coklat, kadang-kadang agak kuning, kadang-kadang agak warna aja lah yang dibikin beda. Tapi rasanya dibikin sama. Bentuknya dibikin beda-beda juga. Kadang kotak, kadang rada bulat, kadang gimana. Istrinya suruh ngeluarin. Atau ya orang rumah suruh ngeluarin. Makanan pertama getuk, cuman warnanya coklat misalnya atau apa, bentuknya lonjong misalnya. Enak nih, singkong. Enak. Keluar lagi, bentuknya lain dari yang pertama, warnanya lain, tapi bahannya itu juga. Kata orang Arab, eta kene, itu juga. Orang, wah ini pasti enak nih katanya, modelnya lain gitu. Dimakan, wah singkong juga nih katanya tuh. Enak sih singkong gitu. Sampai 2, sampai 3, sampai 4 macam keluar. Abu Nawas tanya, gimana tadi makanan? Enak. Cuman kita kira, kata orang-orang, itu yang pertama sama yang kedua bentuknya beda. Nggak taunya rasanya sama. Apa maksudnya? Singkong. Iya emang bahannya sama. Terus yang ketiga sama yang keempat sama yang pertama kedua bentuknya beda, cuman sama. Nah iya, saya emang sengaja istri saya suruh bikin getuk. Ya nggak tahu bener, tahu nggak di Arab pada getuk, nggak tahu deh. Alat cerita makan boleh-boleh aja, kiai mah suka begitu emang kadang-kadang gitu. Di Arab tahu bener tahu nggak ada getuk, contohnya pokoknya gitu kira-kira. Nah sengaja saya suruh bikin getuk, warnanya boleh beda, bentuknya juga. Perempuan paling jago dah bikin bentuk makanan ya enggak? Itu tahu segitiga, tahu lonjong, tahu apa gitu kan, tahu bulat itu, tapi bahannya sama. Kenapa saya suruh bikin? Kata Abu Nawas, karena saya tahu, saya dengar situ anda semua ini katanya kalau istri saya ke pasar suka pada ngeliatin lalu komen, bininya Abu Nawas boleh juga cakep, iya kan? Iya sih katanya. Nah ini saya sebenarnya pengen ngasih tahu anda semua, wanita itu hanya ada pada persepsi anda, persepsi dia cantik kan begitu. Itu sama seperti wanita itu seperti getuk ini.
Persepsi Anda ini yang warnanya begini, bentuknya begini, pasti lebih enak dari yang ono. Ternyata tadi gimana? Sama, perempuan juga gitu bang. Gue mau ngasih tahu aja. Maksudnya gitu gimana? Kelihatannya bentuknya beda. Satu kulitnya putih, satu hidungnya mancung, satu hidungnya apa namanya? Pesek, satu maaf perempuan agak pendek, satu agak gemukan, satu agak kurusan gitu. Tapi sebenarnya kalau dia itu sudah menjadi istri Anda, andai kata itu semua sudah jadi istri Anda empat-empatnya, hanya beda warna kulitnya, hanya beda mungkin bentuk hidungnya, hanya beda kurus atau gemuknya, hanya beda tinggi atau pendeknya, tapi sebenarnya hakikatan rasanya insya Allah sama. Paham ini? Paham nggak? Nah itu dalilnya ibu-ibu sama Pak, sama. Wah ibu-ibu senang nih, dapat hadis Abu Nawas. Gitu. Rasanya apa namanya? Insya Allah sama. Yang beda cuman gitu bang. Abang sono-sono sama saya sama bang. Bedanya dia cuman kulitnya putihan dari aneh, kata istrinya. Hidungnya mancungan dari saya. Sama bang kalau nggak percaya. Cuman jangan. Saya cuma ngasih tahu doang. Ini dalilnya ibu-ibu. Ya bagus. Ya kan emang orang kepengen itu gara-gara ngelihat, bener. Kalau nggak ngelihat nggak kepengen. Mohon maaf, ada orang ya, dia kepengen poligami atau apapun, beli apapun, pengen punya apapun gara-gara ngelihat. Itulah kenapa khalwat itu penting. Jadi penting itu ya, ibu-ibu, tolong buat dalil hadisnya Abu Nawas. Ini bukan hadis Nabi, ini bukan. Hadis Nabi pasti palsu itu. Al-faidatu tsalitsah. Sekarang faedah yang ketiga daripada khalwat. Apa faedahnya? Selain menjaga mata, orang yang banyak khalwat, banyak berdiam diri, bertafakur, maka faedahnya hifdzul qalbi wa saunuhu 'anir riya'i. Bisa menjaga hati kita daripada penyakit riya. Wal mudahanah, mudahanah mirip riya. Mudahanah diambil dari kata duhnun, artinya itu berminyak-minyak. Ya, berminyak-minyak ya semacam pamer. Kalau bahasa anak muda sekarang supaya glowing gitu katanya. Wah, apa tuh glowing? Saya dengar dari anak saya juga itu. Ya, supaya kelihatan apa namanya? Glowing apa itu? Bahasa yang gampangnya ini supaya ibu-ibu paham nih apa namanya? Berkilau. Ya betul, berkilau. Mudahanah itu supaya berkilau, kelihatan hebat. Orang kalau sering kumpul suka begitu. Wa ghairuhuma, dan yang lain-lain selain pamer supaya dia kelihatan berkilau. Jadi hatinya nggak bagus. Kalau dia kaya, kemudian dia suka pamer kekayaan, hatinya jadi sombong, atau paling tidak riya, atau mudahanah. Kalau dia pinter, kalau dia cakep, begitu juga. Ya emang kalau kita ngaji tasawuf, anak-anak muda nggak cocok ini. Yang biasa dandan pengen kelihatan cakep. Lalu dia ngebilang, waduh Pak, kalau ngaji tasawuf anak saya perempuan nggak laku-laku Pak, nggak keluar-keluar katanya gitu. Nah, itu kan pikiran orang ya. Dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatur jodoh. Ya orang itu, ya bukan berarti orang gak boleh keluar sama sekali. Kalau Allah sudah menjodohkan, kalaupun dia jarang keluar, Allah kasih jodoh yang bagus anaknya. Mohon maaf, walaupun dia kelihatan cantik dan sering keluar, kalau Allah takdirkan jodohnya jelek, apalagi dia tidak ikhtiar meminta kepada Allah supaya dikasih yang bagus,
dapatnya yang maaf ya jelek-jelek begitu. Kelihatannya ganteng tapi buaya gitu kan. Naudzubillah min dzalik, nikah sebentar istri ditelantarkan. Saya melihat banyak dalam kehidupan ini, mohon maaf. Ya, ada seorang wanita ya yang kalau nilai itu paling 6 lah. Kalau skor pakai skor ya 5 ke atas itu ya paling 6 gitu. Tapi suaminya kalau diskor nilainya 8,5, 9. Kok bisa? Allah yang ngatur. Ya istrinya, maaf suaminya cinta juga itu. Kan begitu kan? Kok bisa ya? Iya. Atau sebaliknya, ada laki-laki kalau skor ya 5,5, 6. Dibilang kaya? Enggak. Pinter? Enggak. Istrinya itu kadang-kadang skornya 9. Apakah kemudian pada saat orang lihat, katakan kalau istrinya cantik, suaminya kurang ganteng, atau sebaliknya, suaminya ganteng, istrinya kurang cantik, orang bilang, lu dulu pas ngelihat dia pertama lampu lagi mati apa emang gelap? Kok bisa lu jadi gitu katanya? Nggak tahu bang, saya senang aja. Dia susah pak. Namanya senang. Nah ini. Jadi makanya orang itu kalau dia banyak khalwat, hatinya terjaga. Nah, artinya wa ghairuhuma minal amrad, dan orang kalau banyak khalwat terjagalah hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang bijak, man khalatan nasa darahum wa man darahum ra'ahum wa man ra'ahum waqa'a fima waqa'u fahalaka kama halaku. Kata sebagian ahli hikmah, orang itu kalau dia kumpul sama orang ya pasti ngelibet. Mudarah itu ngelibet. Ngelibet itu apa ya? Hah? Kumpul itu artinya ya dia melihat banyak hal dari orang. Karena hari-hari kumpul, kita kalau pertemanannya intens, kalau bahasa kita intens, kan kita tahu, oh dia gajinya segitu. Orang kalau udah kumpul kadang-kadang nanya gaji. Lu duit banyak amat, gaji lu berapa? Penghasilan sebulan berapa? Kadang-kadang suka ngobrol kan gitu kan. Nggak laki nggak perempuan. Kok banyak amat sih duitnya? Emang dikasih uang belanja berapa sama bapaknya? Ini kadang-kadang namanya udah akrab, ketelepasan ngomong dia. Bapaknya segitu, kepengen dia. Akhirnya bapaknya emang di bagian apa di kantor? Kepala bagian. Nah situ bukannya suaminya kepala bagian? Iya tahu. Ntar deh saya ngomong dah. Akhirnya dia kepengen. Bang, abang kan di kantor kepala bagian umum. Terus kenapa? Si Eneng aja bang yang sama-sama kepala bagian bukan kepala bagian umum. Kemarin saya lihat, Masya Allah gelangnya segede pelek-pelek beca bang. Ya, tasnya merek ini, anu kemarin habis ini segala macam. Masa abang gak bisa beliin saya begini? Lah dia mah mungkin kontrakannya banyak di sono. Ya bukan abang lah yang kreatif, kalau di kantor di gudang ada kabel jual, kenapa katanya? Nah ini itu gara-gara mukhalatah wa mudarah, terlalu intens, banyak nanya begitu, pengen. Wa man raka'u wa man ra'ahum, dan orang kalau udah terlalu ngelibet, banyak tahu, banyak ngelihat, akhirnya masuklah dia pada apa yang dimiliki orang dan kemudian rusak dan hancurlah dia. Nah, makanya ada cerita. Ada cerita sebagian sufi pernah bertanya kepada seorang wali.
Wa qala ba'du sufiyah qultu li ba'dil abdal al-munqati'ina ila Allahi kaifa at-tariqu ila at-tahqiq. Kata sebagian sufi, dia pernah bertanya kepada seorang wali abdal, bagaimana sih jalannya, caranya saya bisa sampai pada makom tahqiq, sampai makom yang bagus keimanan. Qala la tanzur ilal khalqi fa innan nazara ilaihim zulmah. Kata wali abdal, ya kamu jangan banyak melihat terhadap apa yang dimiliki makhluk atau ngelihat kumpul dengan mereka. Sebab ngelihat apa yang dimiliki manusia makhluk tuh seringkali membuat kegelapan hatimu. Hatimu jadi gelap, banyak ngelihat sono sini. Qultu, kata si sufi yang baru mau latihan, la buddali, lagi mana saya nggak ngelihat, wong saya pertama dikasih mata, kedua profesi saya dagang, atau ya saya nggak bisa menghindari nggak ngelihat, paling nggak saya kumpul saya ngelihat. Ya sudah, kata sang wali abdal, qala fala tasma' kalamahum fa inna kalamahum qaswah. Kalau kau belum bisa menjaga matamu pada saat kumpul ngelihat orang ini dan itu, setidaknya fala tasma' qaulahum, jangan suka dengerin obrolan makhluk, obrolan manusia itu kalau lagi kumpul-kumpul jangan terlalu serius-serius. Kenapa? Fa inna kalamahum qaswah. Karena kalau kita ngobrol kumpul orang banyak itu, obrolan orang banyak seringkali membawa qaswah, kerasnya hatimu. Orang nih kalau sering kumpul, ngobrolnya udah ngalor ngidul, udah segala macam diobrolin kelamaan, itu seringkali membawa hati kita keras. Hati keras itu salah satunya cirinya susah nangis kalau berbuat salah, perasaan bener aja. Kalau kita bener ada orang salah, susah maafin orang. Itu kalau orang udah hatinya keras begitu. Kalau dia salah, susah nangis, ngerasa salah. Kalau dia bener ada orang salah sama dia, susah ngasih maaf. Ini itu ciri yang paling gampang. Ada orang, biarin gua sampai kiamat gak gua maafin tuh, biarin gua gak redo. Ini ciri orang hatinya apa namanya? Qaswah, keras. Atau sebaliknya ada orang, dia salah suruh minta maaf. Lah, salah gua apa katanya? Salah gua apa? Susah dah orang kalau udah ngomong dikit-dikit, salah saya apa? Salah saya apa? Saya mau katanya, tapi salah saya apa? Lah, jangan-jangan kayak begini orang pada makhluk, sama Allah juga begitu ntar. Salah saya apa sama Allah? Saudara-saudara, inilah manusia. Lah, qultu la buddali, kata sufi yang baru belajar tadi, waduh, ini juga saya belum bisa ninggalin. Namanya saya kumpul ketemu orang, kadang di pasar, kadang di masjid, kadang di kantor RW, kadang di mana gitu, ya pasti ngobrol. Nah kalau ngobrol masa saya sumpel, dia ngomong saya pakai apa namanya, headset, kan gak mungkin. Ya sudah, paling tidak kalaupun kelihatannya kau dengerin, ya fala tu'amilhum fa inna muamalatahum khusran wa hasarah wa wahsyah. Ya kamu jangan kemudian banyak bermuamalah terus-terusan sama dia. Ya karena ntar kalau udah sering kumpul sama ahli dunia yang hobinya dunia, yang senangnya beli tas mulu, yang senangnya beli apa terus, itu hanya akan membuatmu rugi. Ini kumpul sama ahli dunia begitu, ikut klub apalah gitu ya, klub apa, kalau ibu-ibu istilahnya sosialita, apa ibu apa namanya, sosialita. Kalau laki-laki apa gitu, terus itu nggak ada habisnya. Jadi kumpul secukupnya aja. Qultu, kata sang sufi yang baru belajar, ana baina adhurihim la budda li min muamalatihim. Ini juga saya susah Pak.
Lah gimana orang sama-sama dagang di pasar, sama-sama ngajar di sekolahan, sama-sama kumpul kerja di kantor, sama-sama aktif di organisasi apa gitu. Saya kadang-kadang ya nggak bisa juga untuk tidak bermuamalah dengan intens. Maka terakhir kata sang sufi, baik, qala fala taskun ilaihim fa innas sukuna ilaihim halakah. Setidaknya jangan, kalau kau masih belum bisa meninggalkan itu semua tapi masih kumpul sama orang, nggak apa-apa, setidaknya kau jangan menyenangi apa yang mereka senangi, gitu aja. Ya kumpul tapi biasa aja, orang banggain tasnya, orang banggain ininya, banggain itunya. Kita kumpul tapi di hati kita nggak ada apa-apa, nggak ada rasa kepengen, nggak ada rasa cinta, paling tidak gitu aja dah. Masya Allah, ini yang berat ini. Kumpul sama teman, kita lihat dia kalau jalan bininya muda mulu, tapi di hati kita nggak ada rasa kepengen. Temennya ngomong mulu, kata dia, "Alu cemen loh, bini gue bagus kan, cakep. Gue kasih tahu aja nih, ini bini yang terakhir. Terakhir tuh keberapa? Ketiga, keempat. Saya kan ngamalin, ini bener nih, persis kata Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula." Surat apa tuh? Bini yang terakhir lebih khair daripada yang pertama. Lu kurang ajar, ayat Quran buat tafsir bini lagi katanya. Nah, ini namanya tafsir leda-lede, saenae wudle dewe, kata orang Jawa begitu. Enak aja lu. Itu walal akhiratu khairul laka minal ula, artinya akhirat itu lebih bagus bagimu daripada dunia. Dia tafsirin bini nih ayat. Istri terakhir lebih khair daripada istri pertama. Lah kan kurang ajar ini. Kalau Anda kumpul sama orang kayak gitu, atau ibu-ibu kumpul sama teman isinya, wow, cerita tas, cerita baju, cerita emas, cerita ini dan itu. Tapi di hati kita nggak ada as-sukun, nggak ada rasa kepengen, biasa-biasa aja. Dia merasa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada dia udah banyak, dia syukuri aja. Suaminya disyukuri, hartanya disyukuri, orang lain hartanya gede, melimpah segala macam, dia syukuri rumahnya yang kecil. Kalau bisa kayak begitu, top itu. Itu namanya al-khalwah. Dia bisa khalwat, ya. Dia bisa merasakan khalwat, ya. Tapi dalam keramaian. Kumpul orang tapi khalwat. Daripada sebaliknya, kelihatannya khalwat di masjid sendiri wirid, pikirannya kokas. Wiridannya si tasbih yang diputar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pikirannya tas, kokas, duit, wah segala macam. Nah itu kebalik. Yang hebat yang tadi, dia kumpul orang tapi nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa apa-apa. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada dia disyukuri. Emang lain-lain lah. Dan kadang-kadang orang baru tahu dia harus bersyukur itu emang harus pada saat kumpul, Pak. Ada orang tadinya rumahnya gede, pakai AC semua. Pas kemarin lockdown PSBB kerasa, nggak bisa bayar listrik dia. Lah usaha lagi turun, lagi ridan yang rumahnya kecil 3 petak. Emang bayar listrik dari dulu murah, cuman 70.000, 100.000. Lah pas kemarin malah dia yang KWH-nya berapa? KWH berapa itu? 4,5 ya? Yang gratis berapa itu? 4,5. Pas orang lain tuh kelihatannya kaya-kaya. Duh banyak loh kemarin dan sampai saat ini orang kelihatannya rumahnya gede, kelihatannya kaya, pusing dia, Pak. Iya, pusing. Banyak yang nggak bisa bayar listrik. Ada artis kelihatannya terkenal,
apa gitu nggak bisa bayar listrik gitu, karena bayar listriknya biasanya sebulan 10 juta biasanya. Nah kemarin nggak ada tanggapan, sampai jual ini jual itu. Lah dia yang rumahnya kecil, kalau dia tahu dia harus syukuri. Ya alhamdulillah gua mah PSBB beras banyak dari RW nggak bisa habis kata gitu. Berasnya nggak bisa habis ya Pak ya? Beras dari RW dari apa? Terus listrik udah nggak bayar listrik, PAM bayar nggak kemarin tuh yang sudah? Nah orang kalau syukuri aja. Nah inilah kalau dia tahu. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, wallahu a'lam bis-shawab. Nah sampai di sini, moga-moga manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi a'lamu minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.